Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fira Nabila. Saya sebagai pembawa materi 1 dari kelompok E4 dengan materi berjudul tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja. Langsung saja kita ke tujuannya. Di sini tujuannya ada 3, yang dimana yang pertama mengetahui fungsi tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja, dan yang kedua mengetahui manfaat tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja, dan yang ketiga mengetahui kelebihan dan kekurangan tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja. Langsung saja kita ke pengertiannya. Apa itu tegangan pada baja? Tegangan pada struktur baja juga merujuk pada gaya yang dihasilkan oleh beban yang diterapkan pada struktur tersebut dalam konteks material dan rekayasa struktur. Tegangan adalah gaya per unit luas yang diterapkan pada suatu bahan atau komponen. Dalam struktur baja, tegangan dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk beban gravitasi seperti beban hidup, misalnya orang, ataupun kendaraan. Beban mati berat sendiri struktur itu, contohnya seperti meja, kursi, ataupun benda-benda lainnya. Serta beban angin, gempa bumi, atau beban lainnya yang dapat berpengaruh pada struktur. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tegangan tarik. Tegangan tarik pada baja adalah gaya atau beban yang diberikan pada material baja yang menyebabkan bahan itu merenggang seperti ketika baja ditarik atau diberi beban pada satu arah. Ini adalah tegangan yang dihasilkan dalam bahan karena gaya tarik yang diterapkan. Tegangan tarik diukur sebagai gaya tarik per satuan luas permukaan bahan, biasanya dalam satuan megapascal MPa atau kilpound per square inci atau KSI. Untuk selanjutnya yaitu tegangan leleh. Tegangan leleh pada baja adalah tegangan di mana baja mulai meleleh atau mencapai titik lelehnya. Ini adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja sebelum terjadi perubahan fase dari padat menjadi cair. Tegangan leleh pada baja sangat penting untuk dipahami dalam proses pembentukan dan penggunaan material, terutama dalam aplikasi yang melibatkan suhu tinggi seperti pengecoran logam atau pemrosesan panasnya. Tegangan tarik atau stress didefinisikan sebagai perbandingan gaya tarik antara gaya tarik yang bekerja pada benda dengan luas penampang benda. Tegangan tarik termasuk gaya persatuan luas secara matematis dituliskan. Jadi, rumus tegangan tarik sama dengan gaya yang bekerja pada benda perluas penampang. Jadi, perubahan bentuk dan ukuran benda bergantung pada arah dan letak gaya luar yang diberikan. Ada beberapa jenis deformasi yang bergantung pada sifat elastisitas benda, antara lain tegangan stres dan regangan strain. Untuk selanjutnya yaitu ada pada gambarnya yang dimana benda elastis dengan pertambahan panjang. Jadi gambar tersebut menunjukkan sebuah benda elastis dan dengan panjang awal dan luas penampang A diberikan gaya F sehingga bertambah panjang. Dalam keadaan ini dikatakan benda mengalami tegangan. Ketika gaya bekerja pada material, yaitu peristiwa pada suatu benda atau objek yang diberikan gaya, tegangan, ataupun regangan sehingga ada beberapa hal yang dapat diamati, diantaranya 1. Modulus elastisitas atau modulus Young adalah besar gaya yang diperlukan tiap satuan luas penampang batang agar batang mengalami pertambahan panjang. Gaya yang diperlukan tiap satuan luas penampang disebut tegangan, sedangkan pertambahan panjang dan panjang semula disebut regangan. Jadi, pada hakikatnya, modulus elastisitas atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Untuk keduanya yaitu ultimate tensile strength atau juga dikenal sebagai tegangan maksimum yang dimaksud juga kekuatan maksimum yang biasanya terjadi pada saat suatu material atau objek yang pada saat diberikan gaya ia mencapai batas ketahanannya terhadap gaya atau kekuatan yang diberikan dan akhirnya patah, terbelah, ataupun hancur. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan tegangan tarik dan kekuatan tarik.
Tegangan tarik atau tensile stress. Tegangan tarik adalah gaya yang bekerja pada persatuan luas pada sebuah benda ketika benda tersebut ditarik atau diregangkan. Yang kedua, tegangan tarik dapat menyebabkan deformasi atau pemanjangan pada benda jika tegangan melebihi batas elastisitas materi tersebut. Yang terakhir yaitu satuan tegangan tarik adalah Pascal PA atau Newton per meter kuadrat. Kekuatan tarik atau tensile stress. Yang pertama, kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan sebelum terjadi kegagalan atau patah. Yang kedua, kekuatan tarik merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam mengevaluasi kekuatan material. Yang ketiga, biasanya diukur dalam satuan tekanan seperti megapascal MPa atau PSI pound per square inch. Untuk pengertian tegangan lelehnya adalah batas leleh atau titik leleh. Batas leleh yield point atau tegangan leleh yaitu tegangan yang sedikit di atas batas elastis yang tampak terjadi penambahan tegangan tanpa adanya tambahan pada batas atas tegangan. Batas atas titik leleh ini hanya akan tampak bila pengujian dilakukan dengan sangat hati-hati, beban betul-betul bekerja secara sentris pada benda ujinya. Dari hasil pengujian, tegangan leleh dianggap sebagai tegangan yang menimbulkan regangan tetap sebesar 2%. Pada saat suatu material, baja menerima panas dengan suhu mencapai 7.000 Fahrenheit atau 3.700 Celcius. Tegangan sebesar 2%. Pada saat suatu material, baja menerima panas dengan suhu mencapai 7.000 Fahrenheit atau 3.700 Celcius. Tegangan leleh dan kekuatan tariknya akan menurun berbanding lurus dengan kenaikan suhu yang diterimanya. Tegangan leleh akan berkurang sekitar 60% sampai dengan 70% ketika suhu yang diterima material baja tersebut telah melewati 10.000 Fahrenheit atau 5.400 Celcius. Tegangan leleh baja ada berapa? Baja lunak mempunyai tegangan leleh antara 210 sampai 280 MPa. Sedangkan baja mutu tinggi mempunyai ketegangan leleh antara 280 sampai 500 MPa. Contoh tegangan leleh. Besi. Tegangan leleh besi berkisar antara 200 MPa hingga 350 MPa, tergantung pada jenis besi, misalnya besi tuang atau besi cor, dan kondisi termalnya. Aluminium. Tegangan leleh aluminium berkisar antara 100 MPa hingga 250 MPa, tergantung pada jenis paduan aluminium yang digunakan. Tembaga. Tegangan leleh tembaga berkisar antara 200 MPa hingga 350 MPa, tergantung pada jenis paduan dan kondisi termalnya. Plastik, misalnya polietilena. Tegangan leleh polietilena berkisar antara 15 MPa hingga 30 MPa, tergantung pada jenis polietilena, misalnya polietilena berat molekul tinggi atau rendah dan kondisi termalnya. Kaca tidak meleleh pada suhu tertentu, tetapi mengalami transisi fase dari padat menjadi cair pada suhu yang disebut sebagai titik leleh amorf, yang bisa berkisar dari sekitar 500 derajat Celcius hingga lebih dari 1000 derajat Celcius, tergantung pada komposisi dan struktur baja tersebut. Baja. Tegangan leleh baja bervariasi tergantung pada jenis dan komposisi baja, namun biasanya berkisar antara 250 MPa hingga 500 MPa. Untuk selanjutnya yaitu pengertian tentang tegangan ultimate pada baja. Tegangan ultimate pada baja adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum terjadi kegagalan atau patah. Nilai ini bervariasi bergantung pada jenis baja yang digunakan dan proses pembuatannya. Biasanya, tegangan ultimate pada baja diukur dalam megapascal MPa atau kilopound per square inch. Ultimate tensile strength sering disingkat menjadi tensile strength atau ultimate strength adalah tegangan maksimum yang material dapat menahan saat sedang diregangkan atau ditarik sebelum gagal atau melanggar. Kekuatan tarik adalah tidak sama dengan kuat, tekan, dan nilai-nilai bisa sangat berbeda. Di sini di bawahnya ada contoh gambarnya yang dimana panah ke atas
yaitu tegangan, untuk panah di bawahnya yaitu regangan, yang dimana tegangan ada titik awal, tegangan leleh, daerah elastis, tegangan tarik batas. Untuk regangannya yaitu ada regangan leleh, regangan batas, atau ultimate. Tegangan ultimate pada baja ada berapa? Tegangan ultimate pada baja biasanya berkisar antara 400 hingga 800 MPa, tergantung pada jenis dan komposisi baja tersebut. Tegangan ultimate pada baja merupakan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum mengalami kegagalan. Gaya yang bekerja pada tegangan ultimate pada baja dapat berupa gaya tarik, tekan, atau geser, bergantung pada jenis beban yang bekerja pada struktur baja tersebut. Cara menghitung tegangan ultimate pada baja. Untuk menghitung tegangan ultimate pada baja, Anda perlu mengikuti beberapa langkahnya. Yang pertama, tentukan gaya maksimum yang dapat ditahan oleh baja sebelum kegagalan, biasanya diberikan dalam satuan Newton. Yang kedua, ukur atau tentukan luas penampang lintang baja yang dikenakan beban dalam meter kuadrat. Gunakan rumus tegangan ultimate pada baja, yang dimana sigma ultimate adalah tegangan ultimate pada baja dalam MPa. Yang selanjutnya, F ultimate adalah gaya maksimum yang dapat ditahan oleh baja sebelum kegagalan dalam Newton. A adalah luas penampang lintang baja yang dikenakan beban dalam meter kuadrat. Yang terakhirnya itu adalah hitung hasilnya. Ini akan memberikan nilai tegangan ultimate pada baja dalam satuan MPa. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis. Yang pertama, jenis tegangan tarik baja. Tegangan tarik adalah kekuatan maksimum yang bisa diterima oleh suatu material sebelum material tersebut mengalami deformasi permanen atau pecah. Baja adalah jenis material yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi konstruksi karena kekuatan tariknya yang tinggi. Tegangan tarik laju rendah. Tegangan tarik laju rendah ini adalah tegangan tarik di mana baja mulai mengalami deformasi permanen atau sering disebut sebagai tegangan lulu. Ini menunjukkan batas elastisitas baja, yaitu titik di mana baja tidak dapat pulih sepenuhnya setelah diberi beban dan mulai mengalami deformasi permanen. Tegangan tarik laju tinggi. Tegangan tarik laju tinggi ini ada tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh baja sebelum mengalami kegagalan atau pecah. Ini adalah ukuran kekuatan absolut dari baja dalam menghadapi tekanan. Tekanan puntung. Tegangan puntung ini adalah tegangan di mana baja akhirnya patah atau pecah secara menyeluruh setelah mencapai tegangan maksimumnya. Tegangan ini mulai lebih rendah dari tegangan tarik laju tinggi karena ada beberapa penurunan kekuatan setelah mencapai puncak tegangan. Tegangan regangan. Tegangan regangan ini adalah tegangan yang berkaitan dengan tingkat deformasi atau regangan yang dialami oleh baja ketika diberi beban. Tegangan regangan biasanya digambarkan dalam kurva tegangan regangan yang menunjukkan hubungan antara tegangan yang diterapkan dan regangan yang dihasilkan pada baja. Yang kedua, jenis tegangan leleh baja. Tegangan leleh logam. Logam memiliki tegangan leleh yang ditentukan oleh sifat-sifat kristalografi dan ikatan atom dalam bahan. Tegangan leleh logam bervariasi tergantung pada jenis logamnya. Misalnya, tegangan leleh untuk logam seperti besi, tembaga, dan aluminium berbeda satu sama lain. Tegangan leleh polimer. Polimer memiliki tegangan leleh yang lebih rendah daripada logam. Tegangan leleh polimer dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk berat molekul, struktur molekul, dan ikatan antar molekul. Tegangan leleh keramik. Keramik memiliki tegangan leleh yang tinggi karena ikatan ionik atau kovalen yang kuat. Namun tegangan leleh keramik cenderung lebih rendah daripada logam. Contohnya adalah silikon dioksida yang memiliki tegangan leleh tinggi. Tegangan leleh senyawa.
Senyawa kimia memiliki tegangan leleh yang variasi tergantung pada jenis ikatan kimianya. Sebagai contoh, garam memiliki tegangan leleh yang tinggi karena ikatan ioniknya yang kuat. Yang ketiga, jenis tegangan ultimate pada baja. Tegangan tarik ultimate. Tegangan tarik ultimate adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja saat ditarik dalam pengajuan tarik. Tegangan ini merupakan titik di mana baja merenggang secara signifikan sebelum akhirnya patah. Tegangan tekan ultimate. Tegangan tekan ultimate adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja saat ditekan dalam pengujian tekan. Baja biasanya memiliki tegangan ultimate dari tarik yang lebih tinggi daripada tegangan ultimate tekan. Tegangan lentur ultimate. Tegangan lentur ultimate adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja saat diberi beban lentur saat pengujian lentur. Ini terkait dengan kekuatan baja untuk menahan lenturan dan membengkok tanpa patah. Tegangan geser ultimate. Tegangan geser ultimate adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja saat mengalami gaya geser saat pengujian geser. Ini terkait dengan kekuatan baja untuk menahan gaya yang berusaha merobohkan strukturnya secara lateral. Contoh tegangan ultimate pada baja. Tegangan ultimate pada baja dapat bervariasi tergantung pada jenis baja yang digunakan dan kondisi penggunaannya. Sebagai contoh, untuk baja struktural umum, tegangan ultimate biasanya berkisar antara 400 hingga 700 megapascal atau MPa. Namun untuk baja khusus seperti baja paduan atau baja tahan karat, tegangan ultimate bisa jauh lebih tinggi mencapai ribuan MPa. Selanjutnya, fungsi tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja. Tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja berfungsi sebagai parameter kunci dalam mengevaluasi kekuatan dan keandalan material dalam berbagai aplikasi rekayasa. Ketiga tegangan tersebut memainkan peran penting dalam desain struktur, pemeliharaan material, pemrosesan, dan manufaktur, pemeliharaan keamanan. Baik, perkenalkan saya Rawati Sasmita sebagai pemateri ketiga, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan pada tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja. Baik, yang pertama yaitu kelebihan dan kekurangan pada baja. Adapun kelebihan pada baja yaitu yang pertama mempunyai kekuatan cukup tinggi serta merata. Yang kedua, kekuatan tahan tarik dan tekan tidak banyak berbeda. Yang ketiga, struktur dari baja umumnya mempunyai ukuran tampang relatif kecil dibandingkan dengan struktur dari bahan lain. Yang keempat, yaitu struktur cukup ringan sekalipun berat jenis baja tinggi. Yang kelima, yaitu pemakaian pondasi lebih hemat. Adapun kekurangan dari baja yaitu yang pertama memerlukan pemeliharaan secara berkala yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit. Yang kedua, kekuatan baja dipengaruhi oleh temperatur. Pada temperatur yang tinggi, kekuatan berkurang. Yang ketiga itu bahaya tekuk mudah terjadi karena kekuatannya cukup tinggi, maka banyak dijumpai batang struktur yang tidak langsing. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan tegangan tarik baja. Kelebihannya yaitu kekuatan. Baja memiliki kekuatan tarik yang tinggi, membuatnya cocok untuk aplikasi di mana kekuatan struktural yang tinggi diperlukan, seperti dalam konstruksi bangunan, jembatan, kendaraan, dan peralatan industri. Yang kedua yaitu kekakuan. Baja cenderung memiliki modus elastisitas yang tinggi, yang berarti dapat menahan deformasi yang signifikan tanpa mengalami kerusakan permanen, memberikan stabilitas struktural yang baik. Dan yang ketiga yaitu kemampuan pembentukan. Baja dapat dengan mudah dibentuk dan diformat menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Terus, kekurangan tegangan tarik baja antara lain, yang pertama korosi. Baja rentan terhadap korosi jika tidak dilindungi dengan baik, terutama di lingkungan yang lembab atau berbahaya seperti air laut dan zat kimia tertentu. Yang kedua yaitu berat. Baja memiliki kerapatan yang relatif tinggi yang membuatnya cenderung berat jika dibandingkan dengan beberapa bahan alternatif seperti
aluminium atau plastik yang dapat mempengaruhi efisiensi energi dan transportasi. Yang ketiga yaitu kerentanan terhadap fatigue. Baja rentan terhadap kelelahan material jika terkena beban berulang atau variasi beban, yang dapat menyebabkan retak dan kegagalan struktural dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tegangan leleh pada baja. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama prediktabilitas. Tegangan leleh pada baja biasanya dapat diprediksi dengan akurat sehingga memungkinkan insinyur untuk merancang struktur atau komponen dengan kekuatan yang diinginkan. Yang kedua yaitu proses pemrosesan. Kemampuan baja untuk menahan tegangan leleh yang tinggi membuatnya cocok untuk proses pemrosesan yang memerlukan suhu tinggi seperti proses pengelasan atau pencetakan logam. Yang ketiga yaitu kekakuan dan kekuatan. Baja yang telah lebur dan diproses ulang dapat memiliki sifat-sifat mekanis yang ditingkatkan seperti kekuatan dan kekakuan tergantung pada komposisi kimianya. Kemudian kekurangan tegangan leleh pada baja antara lain keterbatasan desain. Tegangan leleh yang rendah pada baja tertentu dapat membatasi desain struktur atau komponen yang kompleks atau memerlukan tambahan pengolahan atau perawatan untuk meningkatkan kekuatan. Kemudian yang kedua ketidakseragaman. Baja yang dilelehkan kadang-kadang mengalami ketidakseragaman dalam sifat-sifat mekanisnya, terutama jika tidak diproses dengan benar, yang dapat memengaruhi kualitas dan keandalan produk akhir. Yang ketiga yaitu korosi. Proses pemrosesan yang melibatkan suhu tinggi seperti peleburan dapat meningkatkan kerentanan baja terhadap korosi jika tidak dilakukan dengan benar atau jika kontrol kualitas tidak memadai. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan tegangan ultimate pada baja. Adapun kelebihannya yaitu parameter pengujian. Tegangan ultimate memberikan gambaran tentang kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh baja sebelum mengalami kegagalan total. Ini adalah parameter penting dalam pengujian material dan membantu insinyur dalam mengevaluasi kinerja material dalam situasi beban ekstrim. Yang kedua yaitu desain struktural. Pengetahuan tentang tegangan ultimate memungkinkan insinyur untuk merancang struktur baja dengan margin keamanan yang sesuai. Dengan memahami batas tegangan ultimate, mereka dapat memastikan bahwa struktur memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban maksimum yang diantisipasi. Kemudian kekurangan tegangan ultimate pada baja, yaitu yang pertama ketidakpastian. Tegangan ultimate adalah parameter yang sangat bergantung pada kondisi pengujian dan metode pengukuran. Variabilitas dalam pengujian dan faktor-faktor lain seperti kondisi lingkungan dapat menyebabkan ketidakpastian dalam nilai yang diperoleh. Yang kedua yaitu kerapuhan. Baja dapat menjadi rapuh saat mendekati atau melebihi tegangan ultimate, yang berarti bahwa kegagalan bisa terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ini dapat mengarah pada situasi yang berpotensi berbahaya dalam aplikasi di mana baja berada di bawah beban maksimum. Baik, selanjutnya kita masuk ke cara pemakaian. Tegangan tarik, tegangan leleh, dan tegangan ultimate pada baja adalah konsep yang penting dalam kekuatan material. Cara memanfaatkannya dalam penggunaan baja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tegangan tarik. Tegangan tarik merupakan tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh baja sebelum mengalami kegagalan. Digunakan untuk memperkirakan kekuatan maksimum yang bisa diharapkan dari baja dalam aplikasi tertentu. Penting dalam desain struktur untuk memastikan baja mampu menahan beban yang diantisipasi tanpa mengalami deformasi atau kegagalan. Yang kedua yaitu tegangan leleh. Tegangan leleh adalah tegangan di mana baja mulai mengalami deformasi permanen atau plastik tanpa peningkatan beban yang signifikan. Digunakan untuk menentukan batas beban yang aman untuk mencegah deformasi permanen atau kegagalan struktural. Sering digunakan dalam perhitungan desain untuk menentukan faktor keamanan dan toleransi deformasi. Dan yang ketiga yaitu tegangan ultimate. Tegangan ultimate adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh baja sebelum mengalami kegagalan total. Digunakan sebagai indikator kekuatan absolut dari baja, tetapi seringkali tidak digunakan sebagai parameter desain utama karena kegagalan pada titik ini biasanya tidak diinginkan. Berguna dalam pengujian material dan pemahaman tentang perilaku material dalam kondisi beban ekstrim. Dalam prakteknya, tegangan leleh sering digunakan sebagai parameter desain
utama karena memberikan informasi tentang titik di mana baja mulai mengalami deformasi permanen. Tegangan tarik dan tegangan ultimate digunakan untuk memahami batas kekuatan material dalam kondisi ideal dan ekstrim. Desain struktur dan komponen menggunakan informasi ini untuk memastikan keandalan dan kinerja yang diinginkan dalam berbagai aplikasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.